Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Rizka Nurlaila Azahra dan saya sendiri Siti Nurjana. Di sini saya akan mempresentasikan materi kami, yaitu pelaku-pelaku supervisi dan kualifikasi supervisor. Materi yang pertama yaitu pelaku-pelaku dalam supervisi pendidikan. Apakah yang dimaksud dengan pelaku supervisi pendidikan? Jadi, pelaku supervisi merupakan setiap unsur yang ada di tiap sekolah sebagai unsur yang ada di tiap sekolah sebagai sebuah lembaga pendidikan. Sedikit banyak pasti dapat disebutkan siapa saja yang dapat dan tepat dikategorikan sebagai pelaku dalam pembelajaran. Pelaku-pelaku dalam supervisi pendidikan itu ada 7. Yang pertama yaitu pengawas. Pengawas merupakan penanggung jawab utama atas terjadinya pembinaan sekolah itu sendiri. Lalu yang kedua ada kepala sekolah. Kepala sekolah sebagai pelaku supervisor, artinya kepala sekolah berfungsi sebagai pengawas, pengendali, pembina, dan pengarah serta pemberi contoh kepada guru-guru yang lain agar dia dapat mengawasi peserta didiknya. Lalu yang ketiga yaitu wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Tugas dari wakil kepala sekolah bidang kurikulum ini yaitu untuk mengurus semua urusan yang berkaitan dengan kurikulum dan pembelajaran pada sekolah tersebut. Lalu yang keempat yaitu ada wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Dan yang kelima yaitu wali kelas. Wali kelas merupakan pihak personil yang bertanggung jawab atas kemajuan siswa di kelas yang mereka ajar tersebut. Dan yang keenam yaitu petugas bimbingan dan konseling. Jadi tugas yang dilakukan dari petugas bimbingan konseling ini yaitu untuk bimbingan pribadi, bimbingan studi, dan bimbingan karir, di mana terkadang ada setiap anak itu memerlukan bimbingan khusus. Nah, nanti guru mengarahkan kepada petugas bimbingan konseling ini. Dan yang terakhir yaitu ada petugas perpustakaan. Petugas perpustakaan sebagai orang yang telah ditunjuk dan diserahi tanggung jawab pengelola perpustakaan. Pengelola perpustakaan dapat membantu peningkatan prestasi siswa melalui pemanfaatan bahan koleksi perpustakaan. Jadi dari pelaku-pelaku yang telah saya sebutkan tadi, pelaku-pelaku supervisi yang telah dijelaskan itu tidak bisa berdiri sendiri atau berjalan sendiri. Artinya supervisi dalam pendidikan itu harus bekerja sama antara satu dengan yang lain, saling membantu dan mengumpulkan data dan melakukan pelaksanaan supervisi dalam sekolah tersebut. Saya Rizka Nurlaila Azahra. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian kualifikasi supervisor. Sebagai supervisor yang harus melaksanakan tanggung jawab hendaknya memiliki syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, keyakinan memiliki kemampuan untuk memecahkan masalahnya sendiri dan mengembangkan dirinya. Yang kedua, mempunyai kemampuan untuk memilih dan bertindak untuk mencapai tujuannya. Yang ketiga, berkemampuan menanyakan pada orang lain dan dirinya sendiri tentang asumsi dasar serta keyakinan akan dirinya. Yang keempat, memiliki jiwa optimis. Yang kelima, memiliki kemauan dan kemampuan untuk membina hubungan yang akrab. Yang keenam, kemampuan untuk mendengarkan serta
serta keinginan untuk memanfaatkan pengalaman-pengalaman guru untuk membuatnya berusaha mencapai tujuan, serta antusiasme dan keyakinan akan supervisi sebagai proses kegiatan yang terus-menerus untuk melayani pertumbuhan dan perkembangan pribadi serta profesi guru. Nah, untuk dapat menjalankan fungsinya dengan baik, seorang supervisor harus memiliki ciri-ciri dan sifat-sifat sebagai berikut. Ciri dan sifat yang pertama yaitu berpengetahuan yang luas tentang seluk-beluk supervisor, atau mengetahui luas tentang seluk-beluk semua pekerjaan yang berada di bawah pengawasannya. Yang kedua, menguasai untuk memahami benar-benar rencana yang akan dicapai oleh setiap lembaga. Yang ketiga, berwibawa. Yang keempat, memiliki sifat jujur, tegas, konsekuen, ramah dan rendah hati, serta berkemauan keras dan rajin bekerja. Dari sedemikian banyaknya kualifikasi yang harus dimiliki oleh supervisor, maka dapat diambil kesimpulannya bahwa supervisor haruslah memiliki perilaku jujur, bersikap terbuka bagi siapa saja, ramah dalam menjalin komunikasi kepada pihak sekolah, baik kepala sekolah, guru, dan staf serta peserta didik. Demikian penjelasan dari kelompok 7. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.